Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari bersama kita siapkan hati untuk datang menghadap hadirat-Nya. Bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah yang kekal. Ibadah ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan saya. Jemaat Tuhan terkasih, ketika kita merefleksi kembali kehidupan ini, kita pasti bersyukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan, terutama sepanjang minggu ini. Mungkin tidak semua hal berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan rencanakan, tetapi Dia berjanji, Dia akan selalu menyertai kita, karena Dia Allah Immanuel. Pengorbanannya di kayu salib menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Maha karya Allah untuk menunjukkan kasih cintanya kepada kita. Untuk itu laiklah Dia, Tuhan kita menerima segala pujian dan penghormatan kita. Mari bersama kita memuji dan menyembah Dia, mengagungkan dan memuliakan nama-Nya. Mulia bagi Allah kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat berwira menghadap Allah di antar anaknya. Maka penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Ya dosaku betapa pun besarnya, Ya menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergembiralah menghadap Allah di antar anaknya. Nama penebusan mulia baginya. Layaklah Dia Tuhan kita sembah. Layaklah segala bangsa,
Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami kembali datang beribadah kepada Engkau, menaikkan syukur, berterima kasih untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan atas hidup kami, bagi keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk anak-anak kami. Tuhan, sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib adalah bukti yang menunjukkan cinta-Mu bagi setiap kami umat-Mu. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak kami sembah. Tapi saat ini kami datang dengan segala kelemahan kami menghadap Engkau Tuhan. Untuk itu layakkanlah kami Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni pelanggaran kami yang membuat Engkau kecewa ketika kami melalui hari-hari kami dengan menyakiti melalui perkataan kami, perbuatan kami, sehingga Engkau tidak berkenan. Ampuni kami Tuhan. Kini kami mau membawa pujian kami, penyembahan kami, menjadi korban yang harum dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menolong setiap kami, memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan ini menyenangkan hati Tuhan dan Engkau berkenan atasnya. Berkati setiap kami yang melayani Tuhan, hamba-Mu Pendeta Lipin yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Segenap jemaat-Mu yang bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan dalam ibadah ini. Permuliakanlah nama-Mu Tuhan. Dengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Berita anugerah terambil dari Roma ayatnya ke-8, pasal 8 ayatnya pertama dan kedua. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kembali mengingatkan kita bahwa kasih-Nya melalui firman ini ditunjukkan bahwa Kristus menyelamatkan kita. Mari bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat Tuhan, Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat yang pertama dan kedua mengatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada sukacita dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita tentang kesatuan di dalam Kristus Tuhan kita. Ibadah hari ini, kalau kita lihat di sebelah sini ya, akan diadakan penyerahan anak. Untuk Bapak Ibu, menjadi teladan dalam mendidik anak tentu tidak mudah. Oleh karena itu kita harus bergandengan tangan bersama dengan keluarga, bersatu hati, menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam membimbing anak-anak kita. Sehingga kehangatan kasih Tuhan boleh nyata di tengah-tengah keluarga kita. Dan tentu saja nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari bersama kita memuji Tuhan. Satukan hati kami.
Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat Tuhan sekalian, keluarga yang harmonis tentu menjadi dambaan setiap kita. Akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada keluarga yang ideal. Untuk itu kita perlu menjadikan Allah sebagai kepala keluarga kita. Dan firman-Nya sebagai dasar yang kokoh dalam membangun keluarga kita. Hidup saling mengasihi dan peduli kepada sesama. Bahkan keluarga kita sendiri. Menumbuhkan koneksi hati dan saling memahami di tengah dalam hal memberikan koreksi dan disiplin. Sehingga kita bisa bersama-sama menikmati keindahan di tengah-tengah keluarga kita. Mari bersama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan diiringi pujian Keluarga Hidup Indah. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Alvin. Keluarga hidup indah, bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, budi dan syukur kami panjatkan kepadamu. Hidup indah, bila Tuhan Kau pimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangan-Nya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mohon Kau yang boleh memimpin, memberikan karunia kepada hamba-Mu untuk boleh menguraikan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semua yang mendengar boleh mengerti, dan Tuhan yang memberikan kekuatan dan kuasa untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Kami berdoa berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi.
baik kepada kita yang di sini maupun yang mengikuti secara online. Saya mengucapkan syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya boleh melayani pemberitaan firman Tuhan di tempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah disiplin dan koneksi hati dari Nats 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-22 sampai 25 dan Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 9. Nah, saudara sekalian, saya akan memulai dari kitab Amsal terlebih dahulu untuk kita boleh baca bersama-sama. Amsal pasal 1 ayat 8 dan 9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Bapak Ibu, ada terjemahan dari versi firman Allah yang hidup. Dikatakan, perhatikanlah apa yang dikatakan ayah ibumu kepadamu, anakku. Sebab ajaran-ajaran mereka menambah budi baikmu seperti hiasan kepala dan kalung memperindah rupamu. Nah, saudara sekalian, tema hari ini disiplin dan koneksi hati dengan satu tujuan agar sebagai orang tua di dalam keluarga menerapkan disiplin, tetapi juga tetap membangun koneksi hati. Ada relasi, ada kasih, ada kesehatian dan kesepahaman antar anggota keluarga. Juga diharapkan orang tua serta anak-anak mampu memahami peran masing-masing dan berusaha membangun koneksi hati secara intensional atau dengan upaya yang sungguh-sungguh. Saudara, pada waktu mendapatkan tema ini, saya langsung merenungkan akan keluarga saya sendiri. Apakah saya sudah melakukan disiplin dengan baik? Apakah ada koneksi hati? Saudara, 5 tahun yang lalu, sebelum-sebelumnya saya dari Saat juga, selama praktek dan pelayanan lebih kurang 13-14 tahun saya di gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. 5 tahun yang lalu mendapatkan tugas untuk menjadi sekretaris di BPH Majelis Sinode, maka harus pindah ke Jakarta. Anak saya yang kecil kelas 2 SMP, yang besar baru lulus SMA dan mau melanjutkan kuliah, akhirnya dia kuliah di Serpong. Yang kecil kelas 2 SMP, kami carikan sekolah Kalam Kudus di Jakarta. Ternyata seminggu stres dia, mungkin shock culture atau apa, dia pokoknya rasa nggak nyaman. Dibujuk-bujuk, singkat cerita, 1 bulan kemudian dia minta pulang Pematang Siantar, dia tidak mau sekolah di Jakarta. Akhirnya dengan terpaksa mamanya antar pulang, temenin kira-kira 1-2 minggu. Saya ingat waktu itu pulangnya tanggal 17 Agustus tahun 2017. Saya bilang, kamu pulang, kamu merdeka, tapi papamu menangis ya, karena di Jakarta mamanya yang antar pulang. Cece-nya kos di Serpong. Lalu mamanya balik ke Jakarta, Mei-nya di Siantar, adiknya di Serpong, saya kadang-kadang Sabtu Minggu seperti ini pelayanan ke luar kota atau luar pulau. Satu hari anak yang besar itu posting di Facebook, dia bilang, baru hari ini keluarga kami, papa, mama, saya dan Mei terpisah. Papa di luar pulau, mama di Jakarta, saya di Serpong, adik di Siantar. Waduh, saudara, waktu dia post seperti itu saya baca ada rasa sedih, ada rasa haru, tapi juga ada rasa bahagia. Artinya anak saya merasakan ada kehilangan kebersamaan itu. Karena itulah tahun pertama dia harus pergi kuliah. Ya, bertepatan adiknya juga harus pulang ke Siantar untuk studi. Jadi di satu sisi ada rasa haru, tapi ada di sisi sebagai orang tua, sebagai suami, dan juga istri saya merasa, oh, puji syukur anak kami merasakan ada kebersamaan itu begitu berharga. Sehingga ketika berpisah, ada rasa nggak tega begitu. Karena apa? Karena dari kecil kami berusaha membangun kedekatan, kesehatian, koneksi hati dengan anak-anak.
ada ibadah bersama, ada doa bersama, ada membawakan firman bersama dan sebagainya. Sehingga anak boleh merasakan koneksi hati itu. Maka saudara, saya percaya juga antara disiplin dan koneksi hati, saya pikir yang lebih duluan sejak anak lahir, bahkan di dalam kandungan, koneksi hati duluan dijalankan, ya. Disiplin mungkin menyusul, lalu nanti berjalan berbarengan, seperti itu. Ketika koneksi hati itu sudah ada, hati sudah sepaham, hati sudah ada relasi, saling mengasihi, maka ketika didisiplin akan lebih mudah untuk nurut, gitu ya, lebih mudah untuk mematuhi. Saudara, kata didikan di Amsal 1 ayat 8 itu dari kata musar, akar katanya yasar, kata kerjanya. Artinya mendidik, mendisiplin, mengoreksi, menegur. Sedangkan ajaran ibu itu dari kata torah, hukum, arahan, perintah, instruksi. Nah, keduanya memiliki pengertian mendisiplin. Nah, khusus untuk kata musar ini, ya, dengarkanlah didikan, musar atau yasar kata kerjanya, mendidik, mendisiplin, juga dipakai di Amsal pasal 3 ayat yang ke-12. Karena Tuhan memberi ajaran, itu kata musar, didikan dan ataupun disiplin kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi saudara sekalian, di sini disiplin diberikan karena kasih. Disiplin diberikan, tapi anak harus merasakan kasih. Anak harus merasakan bahwa dia didisiplin bukan karena kebencian papa mama, kemarahan, emosi, kejengkelan, bukan, tapi atas dasar kasih. Sehingga disiplin dan kasih ataupun koneksi hati ini berjalan beriringan. Maka ketika nanti itu dilaksanakan, si anak atau orang yang didisiplin, hatinya tidak memberontak. Hatinya tidak mendendam. Hatinya tidak merasa sakit ataupun mengalami luka batin. Karena apa? Ada koneksi, ada kasih yang menyertai disiplin. Nah, saudara, Ibrani 12 ayat 6 mengutip daripada Amsal ini. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, kalau saya perhatikan terjemahan bahasa Indonesia, mohon maaf kok rasanya kejam gitu ya. Waktu saudara memakai kata, gua hajar lu ya, itu kesannya apa? Pasti main kekerasan, betul tidak? Gua sesah lu ya, itu main siksa. Nah, padahal kata atau terjemahan yang lebih tepat adalah because the Lord disciplines the one he loves and chastens everyone he accepts as his sons. Allah menerapkan disiplin kepada anak atau orang yang dia kasihi, dan dia memberikan koreksi atau sanksi atau konsekuensi atau penghukuman kepada orang yang diakuinya anak. Jadi tidak melulu dengan hajaran atau dengan siksaan. Bisa jadi kadang-kadang dengan terpaksa, harus dengan pukulan fisik itu ya. Tapi itu juga undang-undang kekerasan dalam rumah tangga juga sudah melarang penggunaan cara-cara seperti itu. Nah, saudara, jadi pengertian disiplin lebih tepat. Nah, kemudian di Ibrani pasal ayat 6, ayat 7 ada penjelasannya. Ya. Jika dikatakan kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Lagi-lagi saya lihat terjemahan yang lebih tepat, bahasa Inggrisnya. Endure hardship as discipline. Tanggunglah kesulitan-kesulitan, hardship ya, hardship. Tanggunglah kesulitan-kesulitan sebagai disiplin. Jadi bukan ganjaran begitu ya. Lebih ke kesulitan-kesulitan. Kemudian God is treating you as his children. Ya. For what children are not disciplined by their father. Coba bandingkan terjemahan bahasa Indonesia ya. Menanggung ganjaran, memperlakukan kamu seperti anak. Mana anak yang tidak dihajar ayahnya. Tapi bahasa Inggris mengatakan tidak didisiplin oleh ayahnya. Nah, saudara, ayat 8 mengatakan kenapa harus didisiplin, supaya anak-anak tidak jadi anak-anak yang gampang, anak-anak yang manja, anak-anak yang lemah, tapi jadi anak-anak yang berani
menghadapi sulitnya yang hidup, bukan hanya mau gampangnya hidup. Menjadi kuat, menjadi strong, menjadi tangguh. Kemudian saudara, kita bisa melihat juga di dalam perjanjian baru lagi, Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lagi-lagi saya pakai bahasa Inggris. Those whom I love I rebuke and discipline. Kutegur dan kudisiplin. Jadi relakanlah, lembutkanlah hatimu dan bertobatlah. Tidak melulu harus harafiah dihajar, tapi disiplin. Nah, disiplin banyak sekali caranya, banyak sekali metodenya. Tidak melulu main hajar. Kemudian setelah ayat ini, ayat 20, ada suatu undangan, ada suatu panggilan, ada suatu pemulihan yang Yesus lakukan. Yaitu, aku berdiri di muka pintu mengetok, siapa yang mendengar suaraku buka pintu, aku masuk bersama dia, bersekutu bersama-sama dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Nah saudara lihat, disiplin, teguran, berjalan beriringan dengan panggilan untuk bersekutu. Beriringan dengan koneksi hati. Nah, jadi kita diingatkan hari ini untuk disiplin dan koneksi hati, yaitu hubungan kasih dalam hati setiap anggota keluarga berjalan beriringan. Menjadikan anak-anak Tuhan bertumbuh, kuat, dan berkarakter Kristus yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak menjalankan disiplin dan koneksi hati, maka yang terjadi adalah seperti keluarga Imam Eli, yang tadi saya katakan saya tunda untuk baca. Nah sekarang kita lihat beberapa bagian. Anak-anak Imam Eli ini tidak didisiplin oleh papa mamanya dengan baik, sehingga mereka melakukan hal yang jahat sekali. Mulai pasal 2 ayat 17, itu sudah dikatakan, besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Imam Eli dibantu anak-anaknya untuk pelayanan, mempersiapkan korban bakaran kalau ada umat yang datang mempersembahkan korban bakaran. Tapi mereka pakai garpu yang besar, yang seperti tombak, mengambil, belum selesai dibakar, diambil yang bagus-bagus yang dipersembahkan untuk Tuhan, untuk dimakan sendiri. Padahal Tuhan sudah menetapkan jatah untuk para imam. Mereka mengambil itu. Jadi itu dikatakan merendahkan korban kepada Tuhan. Dia merampas daging korban. Kemudian, saudara sekalian, itu terjadi, Imam Eli sebagai pimpinan waktu itu, sebagai imam waktu itu, pasti seharusnya tahu. Karena ini persembahan, karena ini pelayanan, pasti tahu. Tapi Imam Eli tidak menegur. Sampai kapan baru Imam Eli mau menegur mereka? Sampai ada kejadian yang lebih besar, ada kejadian yang lebih jahat, ada yang sudah menghebohkan semua orang Israel. Baru di situ Elia agak sedikit menegur. Yaitu di ayat 22 sampai 25. Mereka itu sampai tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Itulah yang terjadi. Jadi bukan hanya merendahkan korban bakaran untuk Tuhan, tapi juga melakukan perzinahan di rumah Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Eli? Coba lihat tegurannya, coba lihat disiplinnya, lemah sekali. Mengapa kamu melakukan hal yang begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini. Lalu kemudian, janganlah begitu. Jadi ini menegur atau membujuk? Sehingga saya tulis kesimpulannya, disiplinnya lemah sekali. Dan sudah terlalu lama. Kalau sampai semua orang tahu, berarti sebelum-sebelumnya sebagai imam yang juga memeriksa kemah pertemuan, harusnya dia juga tahu. Tapi dia masih mendiamkan. Dia masih membiarkan anak-anaknya. Sampai heboh semua, jadi rumor, jadi viral tanda petik. Baru dia mulai sibuk kasih nasihat kepada anak-anaknya. Sudah terlambat. Firman Tuhan bilang anak-anaknya tidak mau dengar lagi. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Di terjemahan yang lain, sehingga Tuhan
akan menghukum mati mereka. Nah, saudara-saudara, ini contoh disiplin yang lemah. Jangan tunggu lama-lama, jangan diam-diam saja kalau ada kesalahan, kekeliruan di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, kemudian belum sampai itu, lalu ada seorang abdi Allah datang kepada Eli, kasih peringatan. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil menggemukkan dirimu. Jadi dia ditegur, ternyata dia nggak mau negur anaknya waktu ngambil korban persembahan, merampas itu, karena dia sendiri menikmati. Dia sendiri suka makan. Tapi bukan jatahnya, jatah jemaat, jatah umat yang harusnya persembahan kepada Tuhan. Jadi dia tidak menjadi contoh, dia tidak menjadi teladan, dan dia memanjakan anaknya. Sudah dikasih peringatan, apakah dia bertobat, dia mendisiplin anaknya? Tidak. Sehingga Tuhan datangkan lagi peringatan, sekarang melalui Samuel yang masih kecil. Di situ dikatakan Tuhan sudah lama nggak datang firman Tuhan, tapi kali ini datangnya kepada anak kecil, bukan kepada Imam Eli. Ketika Samuel dipanggil, Samuel dikasih firman, dikasih berita bahwa keluarga Eli akan dihukum. Anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi Eli tidak memarahi mereka. Maka nanti Tuhan akan menghukum, menghapuskan mereka. Setelah bangun Imam Eli, Samuel bangun, Imam Eli tanya, Tuhan bilang apa sama kamu? Tolong ceritakan, kamu tidak usah takut. Samuel cerita apa adanya. Jawab Eli, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Masih belum mendisiplin. Maksud saya itu begini, kalau sudah jelas begitu salahnya, besar dan sebagainya, disiplinnya juga harus sesuai konsekuensinya. Misalnya, dia dipecat dari pelayanannya. Atau lebih keras lagi, dia diusir di tengah-tengah orang Israel. Supaya dia belajar dan supaya dia bertobat. Tapi tetap dibiarkan. Tetap dibiarkan. Sehingga peringatan datang terus dan terus dan terus. Tidak selesai-selesai. Nah, saudara, sampai dikatakan Eli itu jadi imam 40 tahun. Kalau dia mulai usia 30, berarti dia 70 tahun usianya. Atau kalau dia mulai 40 tahun, mungkin dia 80 tahun usianya. Usia yang begitu lama, tidak mendisiplin anak dengan baik. Sampai akhirnya dia mati. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita belajar bagaimana memperhatikan disiplin dengan baik. Jangan tunda, jangan tunggu-tunggu. Tapi tetap ada koneksi hati. Nah, 1 Samuel pasal 2 ini juga sebetulnya mengkontraskan antara Samuel dan Hofni Pinehas, anak-anak Imam Eli. Samuel itu kita sudah tahu ceritanya, dia diminta oleh Hana kepada Tuhan, lalu dia diserahkan kepada Tuhan, masih kecil. Diceritakan setelah diserahkan ke Tuhan, Elkana dan Hana berdua ya, papa mama kerjasama ya. Tapi kalau Eli tidak dicatat ada istrinya yang kerjasama untuk mendidik anaknya, nggak ada. Tidak dicatat istrinya membantu memperlengkapi Imam Eli yang lemah, tidak ada juga. Nah, tapi kalau Hana ada dicatat Elkana ke Rama bersama-sama dengan Hana. Setiap tahun datang, bawakan jubah, membimbing dia, terus mengingatkan Samuel, ingat ya, kamu ini lahir karena mama doa sama Tuhan dan sebagainya. Saya yakin itu pasti diceritakan kepada Samuel. Mengingatkan dia untuk melayani dengan baik. Sehingga Samuel dicatat dia semakin besar, semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Pada pasal 3 ayat 19 sampai 21, Samuel dicatat makin besar, Tuhan menyertai, tidak ada satupun firman-Nya yang dibiarkan gugur. Anak ini jadi anak yang berhasil untuk dipakai Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tidak lepas dari disiplin dan koneksi hati dari papa mamanya, khususnya dari mamanya Hana. Nah, saudara, jadi ada kontras. Kalau kita lihat Tuhan Yesus,
catatannya hampir sama seperti Samuel. Ya. Jadi ada catatan tentang Yesus waktu dia usia balita di pasal 2 ayat 39 sampai 41. Orang tuanya melakukan hukum Taurat, rajin ibadah, kehidupan rohani yang baik. Lalu anak ini dicatat bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, kasih karunia Allah ada padanya. Pada waktu umur 12 tahun, dicatat tiap-tiap tahun papa mamanya pergi ke Yerusalem, merayakan Paskah. Tadi yang Hana pergi ke Silo, memberikan persembahan. Tiap-tiap tahun ada kesan, ada ajaran tentang spiritualitas, kerohanian, hubungan dengan Tuhan, ibadah, iman, dan sebagainya. Lalu hasilnya dicatat, Yesus bertambah besar, bertambah hikmat, dikasihi Allah, dikasihi manusia. Dan di dalam ayat yang ke-51 dicatat, dia tetap dalam asuhan mereka. Yesus anak Allah, tapi dia rela merendahkan hatinya, dirinya untuk menjadi manusia, untuk menjadi bayi, untuk diserahkan, diasuh oleh mereka. Mereka itu papa, mama, dua-dua bertanggung jawab, mendisiplin, mengasihi, membesarkan anak. Ini adalah sesuatu yang indah. Saya percaya baik Hana dan Elkana, lalu Maria dan Yusuf pasti mendisiplin anak dengan koneksi hati dan memberikan firman Tuhan, mengajarkan pertumbuhan secara rohani dengan baik. Nah, maka saudara-saudara sekalian, mari kita belajar. Saya memikirkan, merenungkan bagaimana sih ya di dalam penerapan dan aplikasinya. Ada beberapa prinsip yang ingin saya bagikan pada kita sekalian. Yang pertama, melihat dari Hana, Elkana, Yusuf, Maria, dan juga catatan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, di mana bangsa Israel diperintahkan untuk percaya kepada Allah Israel yang memanggil mereka keluar dari Mesir, lalu dikatakan, ajarkan kepada anakmu, ceritakan waktu bangun, waktu tidur, waktu makan, waktu berjalan, ceritakan firman Tuhan. Maka yang pertama, untuk membangun koneksi hati dan disiplin, ceritakanlah firman Tuhan. Maka anak akan lebih menurut, lebih mudah didisiplin, serta tidak mengalami luka batin. Nah, saudara sekalian, ini yang ada penyerahan anak, ada kita yang anak-anaknya masih balita misalnya, itu masa-masa yang paling baik. Mulai ceritakan firman Tuhan, pakai Alkitab cerita bergambar. Cerita sebelum tidur itu selalu cerita Alkitab. Ataupun boleh cerita-cerita dongeng yang nilai-nilainya juga nilai Kristiani. Anak suka sekali mendengar cerita. Pada waktu kita nina bobokkan anak yang jadi mama-mama, nyanyikan lagu-lagu rohani. Nyanyikan lagu-lagu rohani. Mulai agak besar, kelas umur 1, umur 2, udah bisa mulai jalan, lompat dan gerak. Nyanyi bersama anak lagu rohani dan gerak. Itu terjadi koneksi hati. Lalu bercerita juga terjadi koneksi hati. Saya dan istri sering pakai metode bercerita. Jadi disiplin itu bukan dimulai dari ketika dia salah baru dihukum, bukan. Tapi sudah dimulai sejak dini. Bercerita. Sehingga anak-anak ada koneksi hati, ada kesatuan. Dan cerita itu bisa memberikan kesan yang mendalam. Menolong anak juga bertumbuh secara imajinasi. Ya. Kalau dia udah mulai menanjak SMP, SMA, cerita bagaimana Tuhan memimpin kehidupan keluarga Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan memimpin Bapak dan Ibu dulu bisa berpacaran, bisa dipertemukan, bisa dijodohkan Tuhan. Ya. Permisi tanya di sini, yang Anda yang masih usia pemuda remaja, boleh angkat tangannya? Ya, sudah pernah nggak papa mamamu tuh cerita, kenapa papa jatuh cinta sama mama? Gitu ya. Ada yang bilang belum. Kenapa? Karena anak-anak remaja, pemuda suka dengan topik itu. Mereka sedang mencari jati diri dan juga sedang melirik lawan jenis. Betul tidak? Nah, kenapa kita nggak ceritakan pengalaman kita juga? Dari situ terjadi koneksi hati. Sehingga nanti kalau dia punya pacar pun, dia udah mulai berani ngomong.
kayaknya si A deket sama saya loh Ma, gimana ya? Cocok enggak ya? Gimana pertimbangan mama, papa? Apa yang harus kudoakan? Nah, ada saudara anak-anak kita yang seperti itu? Kalau sampai ada anak-anak kita bisa seperti itu, sudah terjadi koneksi hati. Saya berharap anak saya juga nanti karena dia anak perempuan ya, kalau dia dekati sama cowok, dia bisa curhat sama saya atau sama mamanya. Minta pendapat, kira-kira cowok ini cocok enggak, bagus enggak, dan sebagainya. Nah saudara sekalian, satu kali anak saya WA di grup family kami, dia bilang, papa, mama, aku hari ini enggak kuliah. Waktu baca statement pertama, kayaknya, loh kok enggak kuliah, sudah bayar mahal-mahal gitu ya. Tapi dilanjutkan. Karena kemarin kerja kelompok lembur sampai malam. Saya tidurnya malam sekali, supaya waktu bangun, jam wakernya saya enggak dengar, jadi saya terlambat. Akhirnya udah saya enggak masuk lah, biar saya istirahat hari ini. Nah di satu sisi kita rasa sayang ya, kok enggak kuliah dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain, dia karena punya koneksi hati, hubungan yang dekat, dia tetap merasa aman untuk melaporkan bahwa dia tidak masuk kuliah. Tapi dengan alasan yang jelas juga. Saya yakin kalau alasannya salah pun, dia akan masukkan dan minta maaf. Kenapa? Karena dia ada rasa aman dengan papa mamanya. Sudah ada koneksi hati. Sehingga waktu nanti mendisiplin dan sebagainya akan lebih mudah. Jadi sampaikan cerita firman Tuhan, sampaikan cerita kesaksian hidup Bapak Ibu, pimpinan berkat Tuhan, bagaimana Tuhan mempertemukan Bapak Ibu, bagaimana waktu berpacaran, bagaimana waktu lamaran dan sebagainya. Itu merupakan cerita-cerita yang menarik untuk anak kita, khususnya yang remaja, dan bisa mengkaitkan koneksi hati dengan mereka. Berikutnya, orang tua harus menjadi teladan. Ya, kita mau disiplin anak kita, jangan main HP, jangan main game, kita lihat HP juga terus, ya enggak bisa. Ya, ada kutipan bahasa Inggris. The children learn a little from what you say, learn more from what you do, learn the most from who you are. Anak-anak hanya belajar sedikit daripada kata-kata kita. Anak-anak belajar lebih banyak sedikit dari apa yang kita lakukan. Anak-anak akan belajar paling banyak dari siapa diriku, bagaimana karakterku, bagaimana sifatku, bagaimana temperamenku. Itu yang anak-anak pelajari dari kita. Jadi kalau kita mau disiplin, mulai dari diri kita dulu, jadi teladan. Kemudian disiplin tanpa menyakiti hati anak-anak. Baru bisa terjadi koneksi. Firman Tuhan mengajarkan, hai bapak-bapak, tentu mama-mama juga ya, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Waktu kita menegur, mendisiplin, memberikan konsekuensi, sanksi, pikirkanlah kasusnya apa, salahnya di mana, lalu harapan untuk dia berubah seperti apa, yang jelas. Jangan yang tidak jelas dan mengeneralisir. Misalnya kita melabel, dasar kamu anak goblok, dasar kamu bandel, dasar kamu selalu begitu. Nah kita sudah melabel. Hati anak ini akan sakit. Saya ada pengalaman jadi guru SD. Kadang-kadang waktu terima rapot kan ada panggilan orang tua. Kadang-kadang karena ruangan nggak cukup banyak, sehingga harus kadang-kadang kumpul di satu tempat beberapa guru dan beberapa orang tua. Saya pernah di samping dengar gitu ya, orang tuanya dibilang, Pak, anak bapak banyak merahnya nih, tolong perhatikan pelajarannya ya, ini pelajaran ini. Gimana sih dia di rumah belajar, apa dia suka main-main aja dan sebagainya. Tolong ya perhatikan. Papanya langsung marah besar. Bilang gini, dasar lu anak monyet, udah gua kasih uang banyak-banyak, udah dikasih bimbingan les ini dan itu, masih merah, bikin malu aja, dasar lu anak monyet. Dalam hati saya, kalau ini anak monyet, bapaknya siapa ya? Jadi hati-hati saudara. Kalau di Medan sana, waktu kemarin anak suka ngomong sikuikia, artinya dasar anak setan, dasar anak setan. Kalau udah marah, sikuikia. Nah, sekarang kalau ini anak setan, bapaknya siapa? Setan juga ya. Jadi hati-hati saudara. Jangan melabel. Kenapa? Oh, saya bukan anakmu kok. Saya anak monyet kok. Ya kan? Jadi merasa ditolak kan?
Oh saya memang bodoh kok, oh memang saya goblok kok, ya udah saya nggak usah berusaha. Tapi kasusnya apa? Nak, kenapa bisa merah? Coba kamu pikir. Oh iya waktu itu karena saya begini-begini. Jangan ulangi. Caranya gimana? Nanti papa bantu. Nah tapi karena ini ada konsekuensi ya. Kamu 1 minggu nggak boleh pegang gadget. Nah, nanti bulan depan kalau naik, oke. Kalau nggak naik lagi, 2 minggu nggak boleh pegang gadget. Jadi konsekuensinya jelas. Atau uang jajannya dikurangin. Atau harus tiap hari bantu ngepel rumah, cuci piring, cuci baju, dan sebagainya. Nah begitu ya. Jadi jelas. Kemudian saudara dengan disiplin, kreatif, dan komunikasi yang cerdas. Karena masing-masing anak beda tipenya ya. Ada yang harus ngomongnya keras, tegas. Ada yang lembut saja dia sudah bisa. Ada yang mau nggak mau harus dengan konsekuensi, barangkali dia harus rasakan sakit. Tapi saya tidak menyarankan tampar di wajah. Karena wajah kita adalah ekspresi citra diri kita. Kita senyum, bahagia, sedih, dan sebagainya ada di wajah. Sehingga itu akan lebih lama menjadi sakit hati. Tapi Tuhan sudah ciptakan bagian pinggul ini untuk kalau harus merasakan sakit. Itu pun jalan terakhir, saya tidak menganjurkan. Dan jangan dengan alat rotan atau apa, karena kita nggak bisa ukur. Tapi kalau dengan tangan, waktu kita pukul kita tahu tingkat sakitnya. Nah, itu hanya untuk anak-anak yang masih kecil. Kalau udah besar itu nggak efektif lagi. Karena yang kecil dia belum tahu motivasi, dia hanya tahu hukuman dan hadiah. Masih oke lah, itu terakhir, cara terakhir. Kalau memang harus yang seperti itu. Tapi saya tidak, sekali lagi tidak menganjurkan. Lebih baik pikirkan cara-cara yang lain. Jangan disiplin karena emosi. Dan kita yang jadi anak-anak, pemuda remaja, mungkin dulu papa mama ada disiplin kita mengalami luka batin. Berikanlah pengampunan, berikanlah pemulihan. Jangan terus membenci papa mama. Mereka bukan sengaja. Mereka mungkin belum ikut seminar jadi parent. Atau belum ikut tentang bagaimana mendidik, mendisiplin dengan baik. Berikanlah pengampunan dan berikanlah pemulihan. Saudara, saya pernah ada sesama guru sekolah minggu kesaksian. Mereka keluarga miskin, ada 6 bersaudara. Di rumah kecil toilet hanya 1. Pagi-pagi waktu dia mau bangun, dia ke toilet. Terus kan ngantri mau ke sekolah. Dia agak lama karena sakit perut. Lalu adiknya teriak-teriak, cepat, dan sebagainya. Tapi karena sakit perut agak lama. Lalu dia lapor sama papa. Nah, papa karena sibuk kerja, pagi-pagi harus siapkan ini dan itu. Mereka jualan kayak bakmi goreng gitu, pakai kereta dorong, miskin. Nah, gampang emosi. Begitu cecenya ini keluar langsung ditampar. Kamu ngapain lama-lama? Kamu main-mainnya di dalamnya. Ini semua kita mau ngantri, kita miskin. Itu cuma 1, dia nangis. Sepanjang hari itu dia nangis. Di sekolah nggak semangat dan sebagainya. Pulang, dia juga nggak bisa marahin adiknya, dia juga nggak bisa ngomong ke papanya, nggak bisa lawan. Malam nangis, berontak, dalam hati hanya dipendam. Tengah malam tiba-tiba saudara ada berita. Papanya waktu pulang, karena mereka jualan pagi dan malam juga. Waktu pulang itu dirampok, lalu papanya ditusuk. Singkat cerita meninggal dunia. Lalu mengakibatkan dia punya trauma luka batin. Jadi setelah itu kalau di mana-mana dia lihat ada orang digendong papa dan sebagainya, dia selalu nangis. Karena masalah lukanya belum selesai. Nah, di dalam satu retreat sekolah minggu ada topik sharing. Dia ceritakanlah itu semua. Lalu yang membimbing, mengajarkan dia, mendoakan dia supaya dia melepaskan semua. Seandainya papamu ada, kamu pengen ngomong apa sih supaya jangan terpendam, jangan ada luka hati. Dia ngomong semua. Saya benci papa, kenapa mukul tanpa alasan, bla 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 bla. Tapi saya mau memaafkan papa. Saya tahu papa capek juga kerja dan sebagainya. Saya tahu papa tidak sengaja. Terjadi pemulihan luka batin itu. Barulah pelan-pelan dia bisa, kalau lihat orang gendong anak, papanya dan sebagainya, dia sudah mulai bisa terima.
dia nggak sedih lagi, dia nggak nangis lagi, dan sebagainya. Jadi saudara, kalau ada luka batin, ampuni. Jalin koneksi hati. Ya. Disiplin dengan berbagai cara yang kreatif. Tadi saya ambil satu contoh cerita. Saya pernah baca buku tentang kecerdasan emosional. Saya terapkan juga. Untuk anak saya berhasil, mungkin untuk anak lain tidak berhasil. Jadi satu kali anak saya suruh ambilkan kunci di situ. Dia cari-cari, nggak ada Pak. Ada di bawah. Nggak ada lagi, saya lagi sibuk kerjaan yang lain. Saya perlu kunci itu. Ketiga kali, nggak ada Pak. Papa ini gimana sih? Langsung dia ke kamar banting pintu, pang gitu. Waduh, ini laki-laki loh ya. Digituin sama anak perempuan, gengsi kan. Rasanya pengen ke kamar itu tamparin loh. Kurang ajar gitu ya. Tapi karena udah belajar parenting, udah belajar tentang sabar, katanya kalau lagi marah, lagi emosi, hitung 1-10, tarik napas dalam-dalam. Ayo, mau coba enggak? Ya, pikirkan yang paling emosi lalu hitung. Nah, saya lakukan. 1, 2, kesel, 3, masih kesel, 4, ya, sampai 10. Lalu saya lihat ke kamar, saya lihat dia juga marah, saya juga marah, timingnya nggak tepat. Sudah saya biarin, walaupun masih kesel, saya tahan, saya sabar. Besok pagi saya lihat dia, mungkin dia udah lupa, dia mandi, pakai baju dan sebagainya, ya. Lalu saya ambil kunci itu, lalu saya bilang, nak, ini loh kunci yang kemarin papa suruh ambil, ternyata ada di balik itu, kamu nggak cari bener-bener. Terus coba lihat papa, suruh eye contact ya, koneksi hati. Papa kemarin itu merasa sangat sakit hati loh dengan sikap kamu seperti itu. Merasa kurang dihargai sebagai papa, merasa kurang dihormati. Lain kali jangan gitu ya, papa nggak tahu kamu kesel kenapa. Kalau kamu kesel ceritakan, tapi jangan seperti itu. Karena papa rasa tidak dihargai. Ya, ternyata ngomong-ngomong begitu, nangis dia. Nangis. Nah, kalau nangis, saya tentu tidak harus nunggu lagi, dia harus minta maaf atau minta ampun, enggak lagi. Saya langsung peluk dia. Sudah, papa sudah ngerti kamu nyesel. Pokoknya lain kali jangan lagi. Ayo sekarang cepat ke sekolah, nanti bel. Ya, papa sayang sama kamu. Jadi ada statement itu. Disiplin dan kasih. Papa sayang sama kamu, tapi jangan ulangi. Papa berharap kamu jadi anak yang patuh. Seingat saya, sampai hari ini, tidak pernah lagi dia tidak mau patuh. Nggak mau nurut. Ya, jadi pikirkan cara-cara yang kreatif untuk kita boleh menjalin disiplin dan koneksi hati. Kita tutup dengan sebuah video dari Singapura tentang sekolah, tentang guru, tapi saya pikir ini juga baik untuk kita sebagai orang tua. Mari kita saksikan bersama. Finally, of course, it makes sense of it, so it involves interpreting. What happened, Edwin? I'm really very tired. Really. Thank you for dinner, Mrs. Strong. You're welcome. You can treat me when you're successful.
Chong. It's time for dinner. Disiplin dan koneksi hati tidak mudah, perlu waktu yang panjang, yang lama, tapi jangan putus asa, terus lakukan, seperti kesaksian di dalam video ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya serahkan kepada Pendeta Hendra untuk mendoakan kita dan sekaligus nanti ada penyerahan anak. Kami persilakan. Jemaat sekalian, kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah dipaparkan. Bagaimana kami menerapkan disiplin dan berupaya membangun koneksi hati yang harus dimulai dari sejak masih bayi. Tolong kami Tuhan, berbagai macam keluarga yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Berkatilah setiap para orang tua yang berusaha membangun koneksi hati kepada anak-anak mereka sejak masih bayi, masih kecil maupun remaja. Berkati juga mereka ya Tuhan, supaya mereka juga diberikan semangat, diberikan hikmat untuk memikirkan cara-cara yang kreatif di dalam menerapkan disiplin. Dan berikanlah hati yang mau mengampuni, hati yang mau melepaskan pengampunan terhadap pengalaman disiplin pada masa lalu yang mungkin menyakitkan hati orang tua. Dan juga biarlah anak-anak yang juga mengampuni orang tua di dalam perjalanan kehidupan sebagai satu keluarga. Dan biarlah kami terus mengingat kasih Kristus, kasih yang rela berkorban yang telah Tuhan tunjukkan kepada kami. Dan kami terapkan di tengah-tengah keluarga kami, terhadap pasangan kami, terhadap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan upacara penyerahan anak. Biarlah Tuhan memberkati acara ini Tuhan. Biarlah menjadi satu momen yang spesial bagi keluarga-keluarga yang menyerahkan anak. Sehingga mereka ingat terus sepanjang umur mereka bagaimana mereka mengarahkan anak-anak ini di jalan Tuhan, mendidik mereka, membesarkan mereka untuk semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan seumur hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian. Kita bersyukur untuk kali ini kita akan melakukan upacara penyerahan anak setelah lebih kurang 2 tahun tertunda Bapak Ibu sekalian karena pandemi. Nah, kita bersyukur kita sudah mendengarkan suara anak-anak yang merupakan bagian dari kita juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus tidak menyelenggarakan baptisan anak, tetapi kita melaksanakan penyerahan anak. Karena itu setiap orang tua wajib membawa anak-anak mereka dan mempersembahkan mereka kepada Tuhan. Dalam ibadah kita hari ini kita bersama mengadakan penyerahan anak dan harap kepada para orang tua yang akan menyerahkan anak. Jadi para orang tua yang menyerahkan anak dipersilakan untuk berdiri di tempat. Saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan untuk menjadi perhatian bagi kita bersama, khususnya bagi setiap orang tua yang akan menyerahkan anaknya pada hari ini. Tuhan Yesus pernah berkata, "Biarlah anak-anak ini datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Markus 13 ayat 14. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Mazmur 127 ayat 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan 6 ayat 4-9. Jadi para orang tua, anak adalah milik Tuhan, milik pusaka Tuhan yang sangat berharga, yang dititipkan, diberikan kepada kita. Tuhan menitipkan mereka kepada anda-anda sekalian, mempercayakan tanggung jawab yang sangat besar kepada setiap orang yang dikaruniai. Kita diperintahkan Tuhan untuk mendidik, mengasuh, merawat mereka, untuk menggenapkan kehendak Allah dalam hidup mereka. Karena itu kita harus membawa mereka kembali kepada Tuhan, supaya Tuhan sendirilah yang akan memimpin dan menuntun mereka. Dan Tuhan memampukan kita untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan ini. Sekarang saya ingin menanyakan kesediaan dan komitmen para orang tua. Saudara-saudara orang tua sekalian yang mengikuti penyerahan anak, saudara membawa anak-anak untuk dipersembahkan kepada Tuhan agar mereka menjadi kudus, dipimpin, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Hendaklah saudara selalu ingat kewajiban-kewajiban saudara sebagai orang tua, yaitu waktu mereka sudah mengerti, saudara harus memberitahukan kepada mereka bahwa mereka sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Hendaklah saudara mengajarkan tentang Yesus kepada mereka, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Hendaklah saudara mengajak mereka beribadah ke gereja sejak kecil. Bimbing dan didiklah mereka untuk mengenal, mengasihi, dan melayani Tuhan Yesus. Hendaklah saudara memberikan teladan hidup yang baik bagi mereka. Apakah saudara bersedia dan berjanji untuk menunaikan kewajiban saudara sebagai orang tua? Apakah jawaban saudara sebagai orang tua? Jemaat sekalian sudah mendengar bersama janji para orang tua yang telah diucapkan kepada Tuhan dan sebagai sesama anggota tubuh Kristus, maka kita kiranya dapat memberikan dorongan, perhatian, doa kita kepada para orang tua yang mengikuti penyerahan anak ketika mereka membesarkan anak-anak mereka dengan segala tantangan yang ada. Gereja juga nanti akan memberikan sebuah kenang-kenangan berupa renungan Alkitab tahunan dengan tujuan agar orang tua dapat membacakan atau mendampingi anak untuk membaca firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki anak-anak dan terang bagi jalan hidup mereka. Kepada majelis yang akan membacakan nama-nama dipersilakan untuk bisa maju ke depan. Saya akan, ketika nama anak dibacakan, maka silakan orang tua boleh maju ke depan. Cek, 1, 2. Setelah mengikuti percakapan pastoral dan diwartakan kepada jemaat dan tidak ada keberatan, maka pada saat ini Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Malang akan melaksanakan penyerahan anak untuk anak-anak yang disebutkan berikut ini. 1. Charlotte Rachel Lee.
Charlotte Rachel Lee. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya mempersembahkan engkau kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, agar kerinduan hati kedua orang tuamu dapat terkabul, dan supaya janji mereka pada hari ini dapat digenapi. Anakku, Tuhan memberkatimu, memeliharamu, dan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yang kedua, Elenio Yesaya Nugroho. Elenio Yesaya Nugroho. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya mempersembahkan engkau kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, agar kerinduan hati kedua orang tuamu dapat terkabul, dan supaya janji mereka pada hari ini dapat digenapi. Anakku, Tuhan memberkatimu, memeliharamu, dan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jaden Amadeo Widodo. Jaden Amadeo Widodo. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya mempersembahkan engkau kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau agar kerinduan hati kedua orang tuamu dapat terkabul, dan supaya janji mereka pada hari ini dapat digenapi. Anakku, Tuhan memberkatimu, memeliharamu, dan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jocelyn Alicia Sutanto. Jocelyn Alicia Sutanto. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya mempersembahkan engkau kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, agar kerinduan hati kedua orang tuamu dapat terkabul, dan supaya janji mereka pada hari ini dapat digenapi. Anakku, Tuhan memberkatimu, memeliharamu, dan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Judea Marvin Alexander dan Levi Marvel Alexander. Judea Marvin Alexander. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya mempersembahkan engkau kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau agar kerinduan hati kedua orang tuamu dapat terkabul, dan supaya janji mereka pada hari ini dapat digenapi. Anakku, Tuhan memberkatimu, memeliharamu, menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Levi Marvel Alexander. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya mempersembahkan engkau kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau agar kerinduan hati kedua orang tuamu dapat terkabul, dan supaya janji mereka pada hari ini dapat digenapi. Anakku, Tuhan memberkatimu, memeliharamu,
dan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Melorio Christopher Abednego. Melorio Christopher Abednego, demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya mempersembahkan engkau kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, agar kerinduan hati kedua orang tuamu dapat terkabul, dan supaya janji mereka pada hari ini dapat digenapi. Anakku, Tuhan memberkatimu, memeliharamu, menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Octavian Purnama Hutapea. Octavian Purnama Hutapea, demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya mempersembahkan engkau kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, agar kerinduan hati kedua orang tuamu dapat terkabul, dan supaya janji mereka pada hari ini dapat digenapi. Anakku, Tuhan memberkatimu, memeliharamu, dan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sharon Avariela Nugroho. Sharon Avariela Nugroho, demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya mempersembahkan engkau kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, agar kerinduan hati kedua orang tuamu dapat terkabul, dan supaya janji mereka pada hari ini dapat digenapi. Anakku, Tuhan memberkatimu, memeliharamu, dan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sydney Karisa Sousa Tampu Bolon. Sydney Karisa Souza Tampu Bolon, demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya mempersembahkan engkau kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, agar kerinduan hati kedua orang tuamu dapat terkabul, dan supaya janji mereka pada hari ini dapat digenapi. Anakku, Tuhan memberkatimu, memeliharamu, dan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Valerie Adiva Putri Haria. Valerie Adiva Putri Haria, demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya mempersembahkan engkau kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, agar kerinduan hati kedua orang tuamu dapat terkabul, dan supaya janji mereka pada hari ini dapat digenapi. Anakku, Tuhan memberkatimu, memeliharamu, dan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita telah mengikuti upacara penyerahan anak, suatu momen yang spesial bagi para orang tua yang memiliki anak. Dan kiranya semua tekad kerinduan yang telah disampaikan oleh orang tua, kiranya Tuhan boleh memberkati.
dan kita sebagai saudara seiman tetap bisa mensupport mereka di dalam doa dan perhatian. Mari saya mengajak kita berdoa pengucapan syukur sekaligus dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh melakukan upacara penyerahan anak. Telah 2 tahun lebih upacara ini tertunda karena COVID. Namun hari ini hari yang spesial Tuhan berikan kepada para orang tua sehingga dapat mengikuti upacara penyerahan anak. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya sebagai satu tubuh Kristus, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang dapat terus mendukung di dalam doa bagi para kedua orang tua, di dalam membesarkan anak-anak mereka menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam perkembangan teknologi yang ada. Dan biarlah perhatian, kasih, support yang diberikan sesama anggota jemaat dapat menolong para orang tua di dalam membesarkan anak-anak mereka. Ya Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan untuk Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus yang akan memperingati anugerah Tuhan demi anugerah ulang tahun ke-70 yang akan diadakan minggu depan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh menyertai segala persiapan panitia, memberikan hikmat bijaksana dalam pengaturan segala sesuatu, dan kiranya ibadah syukur tersebut pada minggu depan akan memberikan suatu ingatan yang kuat kepada seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus dari Medan sampai Merauke. Bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi sinode, bagaimana Tuhan telah menitipkan berbagai macam karunia kepada semua anggota jemaat untuk boleh dilakukan, diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan bergereja dan dalam penjangkauan jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kerjasama gereja dan sekolah. Kiranya di waktu yang akan datang dapat terjalin lebih baik lagi untuk bergandengan tangan menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekolah, baik itu siswa, orang tua maupun guru, untuk supaya mereka mengenal Yesus sebagai juru selamat satu-satunya dan Tuhan di dalam hidup mereka bagi masa depan anak-anak tersebut. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk rapat kerja Yayasan Kalam Kudus Indonesia yang dimulai pada hari Jumat dan juga sidang tahunan sinode yang dimulai pada hari Sabtu. Biarlah Tuhan menyertai semua rapat dan sidang ini untuk boleh menghasilkan keputusan-keputusan yang membawa kemajuan bagi gereja maupun sekolah Kalam Kudus se-Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang dalam segala pergumulan yang ada, pergumulan kesehatan, pergumulan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga, maupun pergumulan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Kiranya Tuhan yang memimpin, memberikan pengertian-pengertian di dalam hati jemaat ketika menghadapi segala pergumulan yang ada, dan tetap bersandar dan berpegang kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan nantinya. Biarlah persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah jemaat boleh mempersembahkannya dengan penuh sukacita. Keluarga-keluarga yang menyerahkan anak juga boleh mempersembahkan persembahan dengan penuh sukacita, mengajarkan kepada anak-anak mereka bagaimana mempersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk segala ibadah ini dari awal, pertengahan, dan nantinya sampai akhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian. Kita bersyukur kita boleh mengikuti ibadah pada minggu ketiga ini sekaligus ibadah ada upacara penyerahan anak. Kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada Pendeta Alipin yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya boleh memberikan wawasan kepada kita, memberikan semangat kepada kita di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Terima kasih juga kepada segenap para pelayan Tuhan yang setia melayani. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan sukacita di dalam melayani. Persembahan dapat Bapak Ibu berikan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR code ataupun memasukkan amplop persembahan pada kotak persembahan yang tersedia di pintu-pintu keluar. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan warta tayang. Dipersilakan. Shalom jemaat sekalian.
Majelis Jemaat GKKK Malang akan melaksanakan pemberkatan nikah gerejawi bagi Saudara Sukma Tangguh Pamungkas dengan Saudari Feby Arinta pada hari Sabtu 4 Juni 2022 pukul 9 pagi bertempat di Jalan Semeru 30 Malang. Mohon dukungan doa untuk persiapan pemberkatan nikah tersebut. Kami mengundang jemaat sekalian untuk mengikuti donor darah yang diadakan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 8 sampai dengan setengah 12 siang bertempat di Jalan Arif Margono 18 Malang. Pendaftaran donor darah dapat dilakukan dengan menghubungi tata usaha gereja dan jemaat diharapkan mempersiapkan diri dengan beristirahat yang cukup, makan pagi, banyak minum air. Pelaksanaan donor darah akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. GKKK Malang akan melaksanakan baptisan, CD dan atestasi masuk yang akan diadakan di kebaktian khusus pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pukul 5 sore bertempat di Jalan Semeru 30 Malang. Nama-nama peserta baptis sebagai berikut. Nama-nama peserta CD sebagai berikut. Nama-nama peserta atestasi masuk sebagai berikut. Mohon doa jemaat sekalian untuk kesiapan hati para peserta baptisan, CD, dan atestasi masuk. Kebaktian doa Selasa tanggal 17 Mei 2022 akan dilayani oleh Evangelis Yehezkiel Hartanto. Kebaktian doa diadakan di Jalan Semeru 30 pukul 6 sore dan ditayangkan melalui channel YouTube GKKK Malang. Pandemi COVID-19 menjadikan para ibu harus multiperan bekerja ekstra keras. Mulai dari menjadi garda terdepan penjaga kesehatan keluarga, pengelola keuangan, memastikan proses pembelajaran anak dari rumah tetap berjalan dengan baik, dan tidak sedikit ibu juga harus mencari nafkah. Multiperan tersebut membuat para ibu mengalami kelelahan yang luar biasa, secara fisik, mental, stres, cemas, takut, dan bahkan secara spiritual. Belum lagi ditambah dengan luka dan duka akibat anggota keluarga yang terpapar bahkan berpulang karena COVID. Gereja peduli dengan para ibu. Gereja peduli dengan para wanita yang letih lesu dan berbeban berat karena pandemi. Kami mengundang segenap wanita GKKK Malang untuk bergabung bersama di dalam acara pemulihan wanita pasca pandemi. Di balik keluarga yang kokoh, terdapat ibu yang tangguh. Tuhan memberkati. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Anugerah demi anugerah telah dialami oleh Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus sehingga tahun ini boleh merayakan ulang tahun yang ke-70. Sungguh suatu anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang nyata bagi sinode kita. Bersyukur karena perkembangan teknologi, maka seluruh jemaat GKKK se-Indonesia dari Medan sampai Merauke dapat mengikuti ibadah pengucapan syukur HUT ke-70 Sinode GKKK yang akan diadakan pada Minggu 22 Mei 2022 jam 8 pagi sampai selesai. Oleh karena itu, sebagai kebersamaan kita secara sinode, maka kebaktian umum kita minggu depan hanya diadakan satu kali saja pukul 8 pagi mengikuti live streaming ibadah HUT. Jadi sekali lagi, ibadah minggu depan 22 Mei 2022 hanya satu kali ibadah jam 8 pagi bertempat
baik di gedung gereja di Kasin, maupun di Semeru, maupun di Pos Tebo, maupun di Pos TSD. Jemaat yang biasa hadir di Semeru jam 6 pagi, marilah hadir jam 8 pagi. Jemaat yang biasa hadir jam 8, tetap jam 8. Yang biasa hadir di KU3 jam 10.30, mari hadir jam 8 pagi di Kasin. Dalam ibadah syukur tersebut juga mengandung unsur panggung boneka sehingga dapat mengakomodasi anak-anak sekolah minggu untuk datang beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari jemaat terus dukung di dalam doa untuk sidang tahunan sinode dan rapat kerja YKKI yang dilakukan beberapa hari sebelum HUT ke-70 tersebut. Kiranya minggu depan kita akan menyaksikan sepanjang jalan anugerah bagi sinode GKKK. Atas anugerah Tuhan, kiranya di waktu yang akan datang, pelayanan sinode GKKK yang bergandengan tangan dengan Yayasan Kalam Kudus Indonesia akan membawa lebih banyak jiwa lagi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, kembali saya tekankan bahwa ibadah minggu depan hanya diadakan 1 kali saja jam 8 pagi. Baik di Semeru, baik di Kasin, baik di Pos TSD maupun di Pos Tebo. Dalam pengarahan dari pusat juga disampaikan bahwa Bapak Ibu beserta keluarga boleh juga mengikuti ibadah syukur ini dari rumah. Silakan memilih apakah di rumah atau di sini. Kalau saya mendorong kita, kalau sebisa mungkin kita di sini, baik kita boleh bersama-sama merayakannya, memperingati HUT ke-70 Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Demikian penekanan yang ingin saya sampaikan. Baik jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita untuk berdiri dan kita akan menaikkan pujian doksologi. Dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pulanglah, jalanilah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang terus membangun koneksi hati antar sesama anggota keluarga dan tahu kapan menerapkan disiplin yang kreatif kepada anak-anak. Arahkan mata hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh, Tuhan berkati kita semua.
Bukan